steam evaporator. Ini yang utama ya, peralatan utama. Sebenarnya kondensat ini intinya di sini ya. Nah, di istilah-istilahnya itu sebenarnya ini aja istilah-istilah di kondenser. Ada namanya primary kondensat ya. Ini dari LP steam yang langsung terkondensasi di efek 1 ya. Ada clean kondensat ya. Jadi ini ditentukan oleh conductivity-nya sebenarnya ya. Yang paling bagus adalah primary, dia nggak terkontaminasi. Clean kondensat ya, baru combine, baru fall ya. Fall ini nanti dirubah menjadi condense. Sweetening ini adalah untuk menambah solid dari WBL yang masuk ke efek 4 ya. Kalau misalnya solidnya terlalu rendah, maka diambillah dari efek 2 ya, untuk menaikkan solid WBL pitch yang masuk ke efek 4 untuk menghindari salah satunya foaming ya. Itu namanya sweetening ya, sweetening. Kalau steam economy itu banyaknya air yang teruap ya. Kalau dihitung kemarin udah dihitung ya, kita kemarin main PID udah kita hitung banyaknya air yang teruap dibagi oleh steam yang dipakai di evaporator. Berapa total steam yang dipakai dibagi dengan itu namanya steam economy ya. Kalau boiling fan race ini untuk kontrol di setiap efek ini. Dari sini kita nanti tahu troubleshootnya ya setiap efek ya. Nah, baru evaporator ini kan sebenarnya ada main produknya adalah black liquor ya, HBL ya. HBL adalah sebagai main produknya, sedangkan by produknya itu adalah MCG. Ya, MCG itu termasuk produk samping lah ya, produk di luar dari main produk, dia produk samping. Nah, main produknya dioper ke recovery boiler ya. Jadi main produknya dioper ke recovery boiler, sementara untuk by produknya dikirim ke NCG system ya. Coba kita coba dulu NCG system ya, yang by produknya dulu ya, karena NCG ini cuma sedikit aja apa NCG 83 ya. Nah, ini NCG ya. Jadi NCG system itu simple aja dia. Jadi peralatan yang ada di NCG itu cuman ini ya. Ini satu apa namanya ini? Bukan water seal ya. Safety seal. Sebenarnya tujuan semua NCG-nya itu terkumpul di sini semua ya. Misalnya tadi kan ada NCG dari evaporator ya, masuk ke sistem sini. Itu juga NCG dari digister ya, masuk ke sini ya. Kemarin kan kita udah belajar bahwa sebenarnya NCG itu muncul dari penguapan air yang dari black liquor ya. Jadi dia ada mengandung NCG-nya ya. NCG ini sebenarnya lebih cenderung ke orang bilang senyawa yang ada kandungan sulfur, maka sering dibilang TRS ya. Apalagi Na2S ini yang paling bau kali nih. Ya. Jadi sebenarnya dia adalah sering dibilang orang TRS ya, TRS ya. Jadi yang mengandung sulfur, karena sulfur inilah yang kadang-kadang yang bikin dia bau ya. Jadi kalau dia di venting, wah itu betul-betul nyengat kali tuh dia di hidung ya, dan itu sangat-sangat berbahaya untuk kesehatan ya. Nah, jadi kayak unsur di dalamnya kayak misalnya metal ya, merkaptan lah ya, ada dimetil merkaptan, ada metil merkaptan ya, ada Na2S ya. Jadi dia terkumpul di sini sistem apa ini, water seal lah ya di sini ya, di sini. Ya, kita lihat di sini sumbernya apa aja di sini. Kita lihat dari evaporator sebanyak 0,3. Bener nggak ada evaporator 0,3? Kita bisa lihat dari PID-nya evaporator ya. PID evaporator kita lihat ya.
terakhir, NCG terakhirnya ini dia, ya. Dia NCG, baca ya, terlihat nggak nih? Terlihat Pak. Ini ya, NCG menuju area 83 ini NCG plan ya, inilah dia. Inilah final produknya, ya. Itulah yang kita buka tadi. Ini dia 0,3 ya, NCG evaporator, terus dari di digister ya, masuk ke sini ya. Nah, ini sebenarnya prinsipnya kita lihat ada apa aja yang masuk ke sini ya, NCG-nya, terus apalagi di sini ada. Kita lihat di sini ada juga ada cooling water. NCG cooling water. Nah, ya. Cooling water juga masuk ke sistem sini ya, cooling water ya. Cooling water masuk ke sistem sini juga. Nah, yang menguap ini yang menguap ya, kita bilang vapor lah ya. Vapornya itu dia masuk ke H2 scrubber ya. Masuk ke 2H scrubber. Nah, di sini dia diinjekkan wet liquor ya, diinjekkan wet liquor. Mana wet liquor? Wet liquor ada ini wet liquor. Nah, ini diinjekkan wet liquor ya di sini. Jadi tujuannya wet liquor ya, nanti dia bereaksi dengan H2S ini ya. Jadi apa itu kira-kira kalau secara apanya? Wet liquor kan katakanlah NaOH sama ini jadi apa? Apa Pak? NaOH tambah H2S jadi Na2S ya. NaOH ditambah NaOH bereaksi dengan H2S. Nah, jadi itu nanti balik ke sistem wet liquornya. Jadi dia ditangkap H2S-nya ini ya. Nah, H2S-nya ini ditangkap, dia menjadi Na2S ya di sini. Na2S ditambah. Oke. Nah, di sini sebenarnya proses kayak ini, pengambilan ini juga lagi sebenarnya hampir mirip-mirip dengan kondenser tadi di sini ya. Dikumpulkan itu dinginkan lagi di sini ya. Vapornya ini naik sini ditangkap untuk H2S-nya ya menjadi Na2S ya. Terus ini kan dia apa? Ada steam injector, berarti kan dihisap ini ya. Ini dihisap ya. Steam injectornya dihisap, dia masuk ke apa ini namanya ini? Mist eliminator kalau nggak salah, nggak ada namanya ya. Ini steam injector. Nah ini mist eliminator ya. Mist eliminator ini ya. Mist eliminator itu apa fungsinya sebenarnya? Ada yang tahu nggak? Kalau dilihat dari sini kan NCG-nya, ya kan? Ini kan dihisap NCG-nya masuk ke sini, mist eliminator ini, ya. Di sini apa yang masuk dari mist eliminator ini kalau kita lihat? Apa aja yang ini dihisap, terus apa lagi yang masuk ke sini? Ini sebenarnya ini mau ngambil ini sih sebenarnya ini. Prinsipnya sebenarnya mau diambil apanya? Kandungan kondensatnya dari sini ya prinsipnya. Makanya nanti ini diambil, dikembalikan lagi dia ke sini nih. Nah, ya prosesnya seperti itu ini. Ditangkap gitu ya di sini. Ditangkap. Biasanya kalau gitu pakai cooling itu. Ini ada cooling nggak? Ini cooling kemana nih? Ya ke sini satu ke. Nah, masuk ke sistem sini ya. Masuk ke sistem sini, dibalikkan lagi kemari. Nah, diharapkan ini benar-benar NCG murni nih. Artinya benar-benar dia NCG ya, nggak ada kandungan apanya ini. Benar-benar. Nanti dia keluar, masuklah di gas heater. Gas heaternya kan tujuannya untuk menaikkan temperatur ya. Untuk menaikkan temperatur gas heater ini. Jadi dia benar-benar apa? Kalau dia ibaratnya gini lah ya, kayak ke sama aja itu kayak superheater ya.
untuk supaya dia lebih superheat lagi. Kalau dia superheat lagi kan nggak terjadi kondensasi. Kondensasi. Nah, Jadi dia tujuannya untuk itu, jangan sampai terjadi kondensasi ya sebelum dia dibakar ke lem kiln sama power boiler ya. Jadi ini ada dua ini. Jadi NCG ini treatmentnya hanya simple ini aja, dia dikumpulin dulu di sini kan. Nah, biasa di sini diambil dimasukkan cooling, nanti diambil di sini apanya, kondensatnya sini. Nih. Di pol kondensat ini ya. Diambil pol kondensat, intinya gitu. Di sini diambil pol kondensat nanti dikembalikan lagi ke tangki ya. Vapornya ini yang masih vapor ini ditarik H2 scrubber ini ya, karena di sini ada vakum kan. Nah, dimasukkan di sini wet liquor supaya terjadi reaksi H2S plus NaOH ya, supaya tertangkap H2S berubah menjadi Na2S ya. Na2S kan untuk cooking menambah ya, walaupun Menambah. GPL-nya mungkin nggak gede, tapi setidaknya H2S-nya ini tertangkap kan. Ini bau kali nih ya, tertangkap dia ini untuk menghilangkan itu. Nah, yang bahaya itu jangan sampai dia terpenting. Ini kan penting, ini bahaya nih ya. Ini kalau sampai ada abnormal ya, sampai abnormal ini terpenting, ini yang bau sekali nih ya. Jadi dikondisikan nggak ada abnormal ya. Habis itu ya ditangkap lagi apanya ini, kondensatnya nih di simulator ini sebenarnya ya, dibalikkan lagi, baru di sini dia dipanasi supaya dia di atas di sini temperaturnya di atas 100 ya. Ada nggak temperatur? Nah, ini ya, tinggi di sini temperaturnya. Mana dia sini? Terus nggak ada ya temperaturnya ya. Ini 105 ini ya. Ini panah ini ya, kelihatan ini kan ya. Jadi ini tujuannya itu dia di atas titik inilah ya, titik didih dari kalau air, baru dia dibakar di sini, masuk ke kiln ini dia. Yang satu lagi masuk ke power boiler ya. Sistemnya sama aja ya. Jadi NCG simple aja ya, peralatannya hanya water seal, H2 scrubber, steam ejector, missile eliminator, gas heater, sama ini sebenarnya mirip ini flame arrestor, hanya ini kayak cek valve, cuma di sini kan flame dia, menghalangi flame nggak balik ini ya. Flame arrestor ya, gas heater memanasi, ini juga sebenarnya prinsipnya menangkap juga kondensat ya. Ini merubah H2 scrubber menangkap H2S ya. Di sini dikumpulkan semua NCG-nya ya, dinginin ya, supaya dia terkondensasi. Tapi di sini kondensatnya pasti jelek karena udah NCG terakhir ya. Yeah. Makanya di sini full dia produknya. Produknya full dia di sini. Jadi intinya NCG ini menangkap ya, setidaknya memaksimalkan untuk menangkap full kondensatnya sama menangkap H2S-nya sebelum dia dibakar. Dinaikkan dulu temperaturnya dia pakai gas heater itu di atas 100 derajat ya, baru dibakar. Flame arrestor hanya alat untuk supaya nggak ada flame balik ya, flame balik ya, flame arrestor itu. NCG di situ aja simple apanya ya. Nggak sulit ya, nggak sulit prosesnya. Dan ini posisinya letaknya ada di evaporator, di daerah evaporator situ dia posisinya ini ya. Nah, ini adalah by produknya ya. Ini adalah by produknya. Kalau main produknya berarti dia masuk ke evaporator, main produknya masuk ke mana? Main produknya, produk utamanya. Ini kan produk sampingan. Recovery. Nah, ini video general itu jawab recovery boiler ya. Nah, dia masuk ke recovery boiler. Kalau recovery boiler ya, itu hampir mirip dia dengan dengan power boiler ya. Pokoknya boiler ya, yang sudah kita jelaskan yang lalu ya. Dia pasti nggak lari dari 3 main prosesnya ya. Dari sisi airnya, dari sisi bahan bakarnya, dari sisi udaranya. Ya. Itu mainnya itu ya, mainnya. Dari sisi air mungkin sama persis ya. Tapi kalau di sini di recovery boiler itu ada namanya
Kita lihat aja apa recovery ya. Kita lihat recovery boiler prosesnya ya. Recovery ini nggak berurut, jadi laporan nggak berurut. Nah ini ya. Nah dia hanya ada ini ya. Kalau dia power boiler ya, dari economizer kan langsung masuk ke steam drum ya, ini. Ya. Ini langsung masuk ke steam drum. Kalau recovery boiler dia enggak ya, dia dipanasi lagi di sini di switcher condenser ini ya. Yang sininya dipanasi ya, yang dari sininya didinginkan. Berarti yang keluar dari steam drum ini dia masuk ke sini kan, bertukar panas dengan yang economizer ini ya. Nah yang ini dia keluar menjadi kondensat ya. Ingat ya, prinsip kondensat itu sebenarnya penurunan temperatur ya. Dari sini kan dia panas kan, panasnya diambil oleh yang keluar dari economizer, panasnya dari diambil, maka temperatur yang keluar dari steam drum ini ya turun, dia jadi kondensat ya. Kondensatnya ini dipakai di superheater. Superheater tahu kan? Superheater tahu? Itu apa dia di superheater? Namanya juga desuperheater ya. Jadi ada keuntungan recovery ini. Kenapa recovery ini? Karena recovery ini memang lebih besar kapasitasnya ya dibandingkan dengan power boiler ya. Recovery ini jauh lebih besar kapasitasnya. Jadi perbedaannya hanya di sini dia. Ya. Nanti keluar dari steam drum, ya sama dia. Ada superheater ya. Kita lihat ya. Jadi dia pit water, ini pit water, ya. Ini sistem kontrol semua lah ya, kita nggak ke situ. Ini dia 146,8 ini masuk ya ke economizer. Di sini dia dipanasi ya. Jadi economizer itu sebenarnya posisinya adalah kalau di sini ini fotonya kayak gini. Ada di sini apanya ya? Pak, dia mau pindah sini Pak. Oke. Oh, nggak kelihatan saya ya? Kelihatan. Oke. Di situ aja depan, Mas. Gambarnya nggak berurut sih, jadi kita nyari-nyarinya. Ini ya. Kemarin masih ingat nggak apa yang perlu diperhatikan dari sisi air? Boiler. Nah, boiler ya, buka boiler. Nah, apa yang perlu diperhatikan dari sisi airnya? Sisi airnya itu Yang kalian tahu? Atau bahasanya gini, coba impurities yang ada di air itu sebenarnya mau dihilangkan. Kalian harus ingat aja, pokoknya impurities kan kotoran kan, pokoknya impurities itu kotoran-kotoran lah kita bilang kata apanya. Pokoknya kotoran-kotoran yang harus dihilangkan itu di air itu harus dihilangkan. Ya, apa aja kotoran itu baru sebutkan. Kalian terus ingatlah, ada WTP apa sih yang dihilangkan? Suspendednya, ada demin, harus ingat ke situ ya. Ada pre-treatmentnya, ada external treatmentnya, itu harus diingat, jangan dihafal ya. Jadi kalau kalian terus tahu, oh ada rentetannya dengan proses sebelumnya gitu loh ya. Setidaknya terus cepat, suspendednya Pak, dissolve solidnya Pak, dissolve gasnya Pak, senang kita ini ya. Coba di apa dulu, di apa, pokoknya prinsipnya kan itu, yang namanya impurities itu kan yang nggak terlarut ya kan, itu namanya suspended kan. Yang terlarut ada yang namanya
yang bukan gas sama gas kan gitu kan, dissolved solid sama dissolved gas kan gitu. Intinya kan itu, intinya semua di situ ya. Nah, inilah yang hilangkan supaya sebenarnya kan dissolved solid ini yang bermuatan sebenarnya ada plus ada minus, ini dihilangkan di Bromine Plan ya. Kalau ini udah hilang, maka benar-benar air itu aman. Karena kenapa? Karena kita mau main di temperatur tinggi. Bayangkan temperatur tinggi kalau ada kalsium. Mengerak itu semua di pipa-pipa itu. Mengerak itu semua, nggak jadi boiler kita ini ya. Makanya itu harus benar-benar dihilangkan ya. Jadi tujuannya supaya tidak, jadi impurities itu dihilangkan. Ini bahasa simpelnya ya, dihilangkan semua. Tujuannya supaya tidak terjadi scaling, supaya tidak terjadi korosi ya, supaya nggak terjadi falling. Sebenarnya intinya di situ ya. Udah ya. Nah, yang di internal boiling treatment itu treatment untuk ininya aja, dia menjaga aja supaya silikanya tetap terlarut, dibuat pH itu menjaga habitat dia ya. Itu air ya, perlu diperhatiin ya, ingat ya. Pokoknya kalau cerita air ingat aja WTP, ingat Bromine Plan ya. Itu yang utama ya. Ingat WTP, ingat Bromine Plan. Nah, kalau itu udah terpenuhi, maka dia udah bisa dialirkan ke sistem sini. Baru di sini nanti ada internal boiler treatment lagi di sini ya. Itu lebih detail lagi nanti apanya. Oke. Terus dari steam drum ini berarti dari steam drum ada dua ya. Satu dipakai sebagian untuk ke sweeter condenser ya. Yang satu lagi dipakai menuju superheater. Gimana ini superheater gini? Nggak berurut ya ini. Mana superheater? Superheater ya. Nah, ini nih kalau air compressor mas ini mau menjelaskan ini ya. Dari sini nanti turun ke daun kamarnya, dipanasi, yang kemarin udah kita jelasin ya, dipanasi di furnace-nya itu, cubing-cubingnya naik lagi dia gravitasi kan. Nah, seperti itulah nanti di sini dipisahkan oleh separator, mana yang terkondensasi ke bawah jadi air, yang ke atas itu diteruskan ke superheater. Nah, ini dia superheaternya ya. Nih. Jadi dari steam drum satu tadi ke sweater condenser ya, sweater condenser untuk memanasin air yang keluar dari economizer ya. Nah, jadi dia dinaikkan lagi. Nah, yang keluar dari sini otomatis dia turun ya, temperaturnya jadi kondensat, dipakai ke di superheater. Di superheater itu yang ini keluaran dari sini, ini pelit kali ini apanya. Nah ini kecil kali nih ini. Jadi dia airnya ini ya, ini kan keluarannya ini keluarannya ini ya. Jadi dia disemprotkan ini. Mana dia? Nah ini kondensat tadi ya dari 81 ini. Ya, dia bisa pakai pit water, bisa pakai kondensat ini ya. Jadi ini kualitasnya harus benar-benar bagus. Kenapa? Karena dia bercampur dengan steam ya. Jadi di sini dia bercampur nanti. Jadi tujuan ini sebenarnya untuk menghindari overheat, jangan sampai terjadi overheat ya. Dari sini kasih dia dulu ya, lagi kondensat itu. Jadi dia nggak overheat, betul-betul panasnya berlebih ya. Kasih lagi, dipanasi lagi, kasih lagi di sini di superheaternya apanya ya. Di sini superheaternya ada 3, 1, 2, 3 ya. Mungkin kalau power boiler kemarin 2 ya kalau nggak salah ya, superheaternya 2 aja ya. Nah ini lebih 3. Kenapa? Karena memang kapasitasnya lebih gede ini ya, kapasitasnya lebih besar. Jadi di sini ada 3 superheater. Udah habis superheater,
baru masuk ke turbin ya. Jadi dari sisi air itu aja dia ya. Pokoknya dari WTP diambil suspendednya, Ya. demin diambil mineralnya, Mineralnya. ya. Di generator diambil oksigennya ya. Di demin juga diambil CO2-nya ya. Nah, udah, ini udah layak. Nah, baru nanti di steam drum itu diinjeksi itu fosfat untuk menjaga pH itu sebenarnya, menjaga pH ya. Begitu juga amin ya. Karena nanti akan muncul lagi kemungkinan CO2 akan muncul lagi ya. Nah, udah masuk ke turbin, udah selesai tuh. Dalam sisi kita nggak cerita energi ya, hitung-hitung gitu ya, tapi intinya di situ baik power boiler maupun recovery boiler prinsipnya sama ya, kualitas feed waternya sama ya, jadi tekanan mereka juga harus sama karena mau masuk ke header yang sama ya. Nanti kan dari sini dia recovery sama boiler dia masuk ke satu header. Jadi pressure-nya harus sama. Ya, pressure-nya sama. Dari header inilah baru nanti dia masuk ke turbin. Ya. Jadi kualitas airnya harus sama, pressure-nya juga harus sama. Ya, itu selesai. Nah, dari sisi bahan bakarnya mana? Nah, sisi bahan bakarnya yang tadi ya. Kalau power boiler dia pakai bak ya. Pakai bak kulit kayu. Sedangkan ini dia pakai black liquor ya. Dia pakai black liquor ya. Nah, dia di sini bukan masalah, pernah saya buat evaporator. Nah, ini ya. Sebenarnya ini dasar di recovery boiler ya. Jadi black liquor yang solidnya udah di 70-an ya. Solidnya itu harus di seputaran itu, karena kalau terlalu rendah kita bisa rugi ya. Bisa rugi dari bahan bakar. Bener kan? Karena harus ada energi tambahan untuk menguapkan air itu ya, menguapkan air. Kalau terlalu tinggi juga dari sisi sini nggak ada masalah, tapi dari sisi transfer pompanya ya. Bayangkan dulu kalau black liquor itu bener-bener madet, ya udah lengket di pipa semua kan gitu kan. Jadi memang solidnya itu udah melalui penelitian, ya disitulah dia titik optimalnya ya, di 70-an ya. Nah, di sini prinsipnya sebenarnya ada, pertama ada istilahnya pirolisis ya. Ini basic dasarnya aja ya. Jadi pirolisis itu sebenarnya gini, black liquornya itu didegradasi ya. Ya, didegradasi. Nah, jadi dua lah sebenarnya dia nih. Dia kan dipanasi dia kan, menjadi degradasi. Ada namanya pirolisis gas, ada namanya char ya. Pirolisis gas inilah sebenarnya gas-gas yang akan terbakar itu. Sementara yang char ini sebenarnya atau bahasa simpel gini, pirolisis gas ini sebenarnya organiknya, char ini inorganiknya. Ya. Jadi black liquor itu ya. Jadi dia dipanasi jadi dua dia, satu organik ya, satu inorganik ya. Organik itu istilahnya pirolisis gas ya. Karena pirolisis gas itu yaitu yang di dalamnya ada TRS ya. Ini TRS ini yang mengandung sulfur ya. Merkaptan, dimetil merkaptan macam ya. Nah, sementara char itu adalah yang inorganik ya. Yaitu ada Na2S, ada Na2SO4, ngerti kan? Ada fixed carbon. Fixed carbon ini yang nggak terbakar ya, kalau karbonnya terbakar ya. Nah, nanti kita kan pernah dengar smell reduction. Kita cerita di sini nanti nih, Na2S ini terkonversi menjadi Na2SO4 terkonversi menjadi Na2S ya. Jadi sistem inorganiknya ya. Ingat ya, black liquor terdegradasi ya pada saat diberi temperatur tinggi kan, di atas 200,
maka dia menjadi ada pyrolysis gas, ada sama satunya namanya CHART. Pyrolysis gas inilah merupakan combustible gas, artinya gas-gas yang bisa terbakar ya. Sedangkan CHART adalah inorganik, senyawa inorganik ya. Nah, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, ini volatile learning ini maksudnya inilah yang pyrolysis gas itu tadi teruap ya. Gasnya itu teruap. Itu namanya volatile burning ya. Proses pembakaran volatile hasil dari pyrolysis proses ya. Pyrolysis proses maksudnya terdegrad menjadi dua, itu baru nanti pyrolysisnya ini teruap dia. Jadi volatile itu maksudnya volatile inilah senyawa yang bisa terbakar ya. Volatile ini terbakar dia ya. Sementara kalau inorganiknya reaksinya lain lagi ya. Reaksinya lain lagi. Ini sebenarnya secara garis besarnya ya. Nanti ada proses lagi untuk char burning ya. Ada lagi nanti, supaya itu udah terlalu detail, tapi secara garis besarnya inilah prosesnya ya. Dia ada dua nanti, pyrolysis gas sama CHART-nya. Oke, itu hanya dari sisi bahan bakar ya. Kalau dari sisi udara, sebenarnya udara sama bahan bakar ini satu kesatuan, nggak bisa dipisah ya. Nggak bisa dipisah ya. Cuman kalau dia bahan bakar, bisa dia jadi, ada yang jadi abu, ya kan, benar kan? Ada yang jadi abu. Kalau dia udara, dia jadi namanya flue gas, gas buang, ya, namanya gas buang. Kalau dia gas buang itu sebenarnya dibilang gas buang itu yaitu senyawa CO2, ya, uap H2O, ya, sama SO2 itu sebenarnya dibilang flue gas, ya, dibilang flue gas. Nah, yang lalu kan udah dibilang yang utama untuk reaksi pembakaran itu adalah, hanya mengulang-ulang ya, rasio antara bahan bakar dengan udara. Itu sangat penting ya. Rasio bahan bakar dengan udara, sama gimana dia mixnya itu, homogenizenya itu benar-benar terpenuhi ya. Jadi rasio itu nggak sama semua bahan bakar ya. Semua bahan bakar itu nggak sama. Jadi tentunya ini ya, kita saya coba ambil lagi dulu. Begini ya, gimana filenya itu ya. Jadi prinsipnya apa ya? Ini ya kan, karbon ditambah dengan O2, maka terjadi CO2. Ya. Oke. Terus misalnya lagi hidrogen ya. Ini karena karbon, hidrogen dia mengandung nilai panas, kalorifik ya. Makanya dia menjadi sebagai bahan bakar. O2 menjadi H2O, ya kan? Misalnya lagi sulfur juga, dia mengandung itim pelu, tambah O2. Dengan silakan SO2. Ya. Jadi yang ini sebenarnya dikatakan flue gas. Ya, CO2 ini, CO2, H2O, SO2 ini dikatakan flue gas. Ini kebutuhan udaranya ini, oksigen ini ya. Ini kebutuhan udara ini. Nah, jadi kalau nanti ada misalnya suatu bahan bakar, berapa karbonnya, berapa hidrogennya, ini nanti bisa kita hitung dari sini sebenarnya persamaannya. Dari persamaan ini. Jadi sebenarnya berapa nanti kita butuh O2-nya gitu ya. Misalnya karbonnya, misalnya ada bak misalnya. Ya, atau minyak lah gitu. Minyak karbonnya misalnya 60%.
Kalau 200 ton berarti karbon dioksida kan 3 kali. Ya. Nanti dimasukkan ke sini baratnya. Nanti kan? Berarti berapa nanti kebutuhan udaranya? Kan bisa secara reaksi ini kan? Nanti berapa didapat ininya? Nanti ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah dengan nitrogen. Ya. Karena nitrogen tidak terbakar. Terbakar ya. Karena udara ini, O2 ini kan sebenarnya udara itu kan ada O2 sama nitrogen kan? O2-nya yang terbakar, nitrogennya enggak. Maka nitrogennya nanti bagian dari sini, jadi flukes nanti, ya. Jadi nanti bisa dihitung, ya. Ini namanya secara teori kebutuhan udara, secara teori bisa dihitung, ya. Misalnya, ya, ntar saya cari ya. Saya juga gimana itu ya apanya ya? Ini aduh, ada angkanya ya. Ini sudah biar ini ada angkanya ya. Ini yang saya bilang tadi, ini sebenarnya apanya? Jadi ada nilai-nilai apanya, cuma saya mau lihat ada contoh yang benar-benar udah angka, jadi kita ngerti. Ya. Ini happy oil ini susunan apanya? Kalau happy oil, karbonnya ada 88,9, lebih banyak karbon kan? Kalau bak, karbonnya hanya 53 kan? Ini O2-nya 38. Jadi nanti ini udah dapat kan, ditambah lagi O2 yang ada di dalamnya misalnya, di dalam bahan bakar itu. Teori ini terlalu detail, cuma saya mau lihat yang ada angkanya mana ya. Sebenarnya apanya? Conversion recovery. Apa ya? Waduh, udah lama ini. Atau masih itu kah? Saya dulu selalu pakai password ini, mudah-mudahan ya. Aduh, gak ada ininya ya. Jadi nanti sebenarnya gini, dari reaksi tadi kan ini yang menghadang, dari reaksi ini tadi kan didapat kebutuhan ini kan, benar nggak? Reaksi tadi kan ada ini kan, dapatlah ini. Nah, kalau misalnya ininya segini, berarti kita bisa hitung nitrogen kan, karena ada rasio kan. Ya. Nah, antara O2 dengan ini kan ada rasionya. Dijumlahkan nanti ini ya, itulah namanya udara, benar nggak? Ya. Oksigen tambah nitrogen, itulah namanya udara. Jadi udara untuk kebutuhan membakar karbon dapatlah nanti ini. Udara untuk kebutuhan bakar hidrogen dapatlah ini, ya kan? Udara untuk membakar sulfur dapatlah ini. Dijumlahkan ini, itulah namanya total udara yang dibutuhkan untuk membakar ketiganya ini secara teori, ya, secara teori. Nah, gas sama dengan apa tadi, reaksi tadi, kan dapat ini kan, nih, ya kan, ini dapat yang tadi berapa. Nah, nitrogennya tadi sini kan udah dapat. Nitrogen ini kan sama dengan nitrogen ini nanti, karena dia tidak terbakar. Nitrogen itu tidak terbakar, ya, sampai temperatur suhu dia tidak terbakar. Jadi nitrogen yang ada di udara ini tadi, yang kebutuhan udara itu akan sama dengan ini, ya. Jadi nanti
karbon CO2 ditambah dengan ini, ya kan, yang nitrogennya ini kan, nah, dijumlah-jumlahkan, dapatlah nanti dia flue gas, ya. Pas saya mau nanya Pak, kalau misalkan pembuangan gasnya itu nggak berjalan dengan baik itu indikatornya apa ya Pak ya, biar kita tahu? Pembuangan gas Kalau misalkan nggak berjalan dengan baik, ada masalah apa gimana? nggak berjalan dengan baik mas gini. Kalau keluar dia dari atmosfer itu keluar itu tinggi sekali, artinya kan berarti proses heat transfernya, Ya. ya kan? Heat transfernya kan nggak bagus. Artinya mungkin yang kita bilang tadi, yang kemarin ada debu-debu yang nempel ya, ada di blow segala macam kan. Jadi dari furnace itu yang tadinya 900 menjadi 1000, ya karena dia nggak ada transfer maka dia keluar panas sekali. Ya, itu pasti. Kalau dia batas yang terbaiknya itulah sebagai gambaran kita, keluar itu mungkin 130 derajat itu normal. Ya diharapkan ya. Tapi gitu dia keluar jadi 170, berarti transfer ada gangguan. Itu indikasinya. Ya, ada gangguan. Kalau dia ngeplak, wah itu dari presornya kita lihat. Kalau secara visual gitu Pak, kayak lihat dari mata gitu, ada nggak sih Pak kayak? Kalau lihat dari mata, yang bisa dilihat di cerobong itu, kalau misalnya di recovery itu yang gampang, kalau dia putih, berarti black liquornya pasti banyak airnya, pasti di bawah 70%, itu pengalaman kita. Misalnya terus kelihatan itu di cerobongnya itu agak kayak uap air, terlalu banyak, keluar dia. Pokoknya kalau dia sekasat mata, kalau dia keluar nggak apa namanya itu, nggak clear ya bisa jadi ESP-nya, penangkapan debunya, itu secara visual ya. Misalnya keluar hitam, bisa juga debu, bisa juga pembakarannya nggak benar, CO banyak keluar, karbon monoksida itu loh, monoksida itu kan hitam kan, itu bisa, itu secara visual ya. Tapi kebanyakan kalau ESP nggak kerja itu pengalaman kita keluar itu debu hitam itu, itu ESP-nya, penangkap debu nggak bekerja, maka akan secara visual kita lihat akan hitam. Tapi kalau dia bekerja, ya dia kadang-kadang nggak kelihatan gitu apanya. Ya di pabrik pembangkit itu nggak kelihatan, hampir nggak kelihatan dia gitu keluar apa asapnya. Ya. Tapi gitu ada gangguan DSP langsung dia agak menghitam, seperti itu. Ya. Itu secara visual ya, secara visual. Tapi kalau secara operation bisa dilihat sih di monitor dari sisi temperatur, ya. Nah banyak sih bisa dilihat, nanti kita bisa lihat juga kan itu masing-masing ada indikasi temperatur itu. Misalnya inlet economizer, object economizer ada itu, inlet superheater ada, situ kita bisa melihat sih sebenarnya. Ya, misalnya ada abnormal kita terus tahu, karena kita biasanya udah tahu di sini biasanya seputaran ini itu udah ada gambarannya. Nanti kalau ada something wrong, kenapa ya di sini kok delta T-nya kok kecil sekali misalnya ya, maksudnya hampir mirip dengan kecil kali delta T-nya kan, artinya yang terpanas yang diambil itu sedikit, itu kelihatan juga ya. Itu dari sisi dari yang pertanyaan Iwan tadi ya. Kalau visual hanya melihat warnanya aja, mau melihat cerobong kan, lihat warnanya aja. Kalau ada keluar dia pokoknya nggak jernih atau ada hitam-hitam, pasti lihat aja ke SP-nya ya, karena di SP itu kan dikontrol itu partikulitnya juga, udah ada ketentuannya partikulitnya. Kalau dari sisi operasional, nah sebenarnya ini kan secara teori ya. Nah nanti kalau secara aktual ya, kalau kita hitung ini, coba ini nanti dijumlahkan ya kan, ini secara teori, bandingkan dengan reading langsung dari alat ukur ya. Itu kan berarti aktual, itu pasti lebih besar dari ini teoretikalnya, nanti bisa diuji, pasti lebih besar. Selisihnya itulah dikatakan namanya excess air ya. Nah itulah sebenarnya yang dikontrol oleh orang operasional yang saya bilang itu persen O2 nya
ada yang 5% gitu kan. Sebenarnya itu yang dikontrol, ya. Dia pasti akan lebih dari secara teoretikal. Ini sebenarnya kalau dihitung asik ini sebenarnya ini dihitung. Nanti kita bisa menganalisa dari sisi ininya. Cuman kadang-kadang kita susahnya kan karbon itu kan belum tentu segitu terus. Iya. Kan itu masalahnya kan. Memang kita harus punya kalorimeter harus punya. Nah, untuk menganalisa itu. Ya. Menganalisa. Sebenarnya banyak sih manual book yang menjelaskan kalau karbon sekian persennya itu heating value-nya sekian. Udah ada rumusnya. Udah ada standar rumusnya. Ya. Cuman kita harus ngerti loh gitu loh. Oh, ternyata flue gas itu ya gitu. Sekarang udah tahu sekarang kan? Ya nggak usah apa. Oh, flue gas itu ternyata itu ya. Reaksi itu yang sederhana itu yang kita pelajari di sekolah itu. Nah, coba nanti dihitung kalau udah jalan, bandingkan dengan bacaan yang ada. Ya, kan ada bacaan. Di situ kan ada meteringnya ya. Hitung, bandingkan. Nah, engineer harus itu kerjanya, melihat dari sisi situ, ya. Itu dari sisi bahan bakarnya. Belum lagi dari sisi apanya lagi ya. Dari sisi airnya ada lagi, cara melihatnya lagi. Bagaimana kita mengontrol boiler kita itu di daerah mana itu ada juga sistemnya kontrol. Kita tahu dari fosfatnya, residual propannya berapa ada lagi. Ya. Jadi recovery boiler sebenarnya intinya itu aja, sama dengan power boiler proses airnya. Ya, secara air sama, secara bahan bakar hanya beda, tapi hal yang perlu diperhatikan sama, rasio udara dengan bahan bakar, gimana mereka juga termix dengan baik, sama excess air-nya. Ya, excess air-nya itu udah memenuhi standar dari hasil penelitian. Kalau black liquor berapa persen, 3%, misalnya kalau dia bak berapa persen, dia beda, dia nggak sama excess air-nya itu. Udah selesai, ya. Jadi kemarin apa jantung dari boiler? Iya. Ya, Ryan bilang air, ya itu jantungnya. Ya, kualitas air itu jantungnya ya. Jadi kualitas air kemarin kan kita berbicara ada dua. Ya. Ada yang namanya steam purity sama steam quality. Ya. Kalau steam purity itu berkaitan dengan kualitas air, kan menjadi steam nanti nih kan. Kalau steam quality berkaitan benar-benar kering nggak steamnya itu, ya, ke sistem turbin. Ya. Itu oke, air. Terus saat tadi heat transfer, ya, karena tujuan kita untuk merubah air menjadi steam. Jadi uap. Jadi di situ ada proses heat transfer, berarti menjadi perhatian. Apa aja yang bisa menghalang-halangi berarti debu, ya kan? Maka ada nama alatnya subblower, jantung, ya, namanya subblower. Air, karena dia jantung maka di treatment terlebih dahulu, ada di WTP, ada di demin plant, karena kualitas air itu menjadi jantungnya juga boiler, ya. Terus apalagi? Ya itu benar, itu benar. Ya, yang enggak apa juga yang kita bilang kemarin, CBD itu juga menjadi jantung. Karena di situ cerita efisiensi, ya. CBD itu juga menjadi jantung karena cerita efisiensi. Ya, jadi agak lebih banyak jantungnya boiler ini ya. Nah, recovery nambah lagi karena ada cerita tadi charge. Ya, yaitu gimana merubah Na2S4 menjadi Na2S itu dapat di atas 90% reduction, nambah kan? Kenapa? Karena ini penting untuk sistem likor nanti. Ya. Itu juga menjadi jantung. Itu diperhatikan oleh operator itu. Makanya kita dianalisa kan, meter reduction kan? Ya. Kita analisa terus dia.
Kalau kurang langsung ini ya mereka akan merubah parameter operasionalnya segala macam. Ya. Jadi itu recovery boiler ada tambahan karena dia menyangkut liquor cycle. Ya. Karena dari sini loh ada ketergantungan liquor cycle-nya nanti. Ya. Kalau dari recovery-nya jelek, maka akan jelek lah cycle dari liquor itu. Ya. Cycle dari liquor. Gimana nih? Pusing. Coba yang pusing di mana? Pokoknya gini, Ri. Kalau namanya cerita boiler ya, nggak usah dulu hilangkan dulu recovery, hilangkan power boiler, hilangkan segala macam. Pokoknya cerita boiler, ya pasti bercerita tentang kualitas air. Kualitas air itu harus diperhatikan. Ya. Kualitas air, tingkat kualitas air itu menyangkut pressure boilernya. Kalau semakin tinggi dia, ini lebih strength lagi kualitasnya, ngerti kan? Berarti lebih bagus maksudnya, Pak? Iya, lebih strengthnya gini. Kalau misalnya yang pressure-nya hanya misalnya nih ya 30 bar, mungkin misalnya ya kondaknya bisa 5 misalnya kan. Tapi kalau dia yang sampai 100 bar nggak boleh, ngerti ya kan? Maksudnya lebih strength lagi dia. Mungkin harus 0, gitu ya. Tapi yang jelas kualitas air itu harus menjadi perhatian utama. Ya. Berarti kalau kita cerita kualitas air, berarti kita cerita tentang impurities-impuritiesnya air itu. Ya. Karena impurities inilah yang bisa menggerogoti pipa-pipa nanti. Ya. Kebayangkan kalau sampai dia kotoran banyak itu, dia pressure-nya tinggi, bisa mengkikis enggak pipa-pipa itu misalnya kan? Ya kan? Mau dapat itu kan lama-lama menipis juga apanya, kan gitu kan? Bayangkan kalau kalsium kau biarin aja terus naik temperaturnya mengerak dia, lama-lama lubangnya makin kecil, udah nggak ada lagi, udah peluhnya kecil, heat transfernya nggak ada, ya udah kan gitu kan? Nah, itu contoh-contoh simpelnya, ya makanya harus cerita kualitas air. Kualitas air udah terpenuhi, ya kan? Yang memasak siapa? Kan perlu pembakaran. Berarti pembakaran juga diperhatikan. Apa yang perlu diperhatikan? Yang saya bilang tadi, rasio udara ini, ya itu perlu diperhatikan. Karena airnya pun bagus, pembakarannya nggak bagus, ya nggak optimal juga. Sayang kan gitu kan? Makanya pembakarannya juga diperhatikan, ya rasio ini terhadap itu diperhatikan. Itulah yang tadi cita-cita kita ini, ya. Karena orang itu menentuin apa-apa itu pasti dari teori dulu, gitu loh. Dari mana nanti dia harus menyuplai ini, berapa banyak kita suplai udara, dari teori dulu, oke kan? Ya ditaruh alat ukurnya, oh teorinya sekian, berarti nanti kita buat lebih sekian ya. Itulah yang dikasih nanti, misalnya pennya kan, dibuatlah pennya pelunya segitu, ya. Terus bahan bakarnya pembakarnya udah bagus, combustionnya, airnya udah bagus. Kalau transfernya nggak bagus, apa artinya? Ditutupi pipa itu semua sama debu semua, nggak ada artinya kan? Panas itu hanya terbuang ke udara, sayang kan? Makanya heat transfernya juga diperhatikan, maka dia jatuh, ya. Jadi udah dapat intinya kan? Dapat, Pak. Jantungnya boiler itu ya, kualitas air, pembakarannya bagus, ditransfernya bagus, ya. Simpel sebenarnya. Kita nggak perlu detail dulu lah, tapi simpelnya gitu loh. Udah. Nanti baru cerita recovery power itu tinggal bahan bakarnya aja. Power bahan bakarnya ini, recovery bahan bakarnya ini. Recovery ada kelebihannya sedikit, karena dia menyangkut cycle liquor, ngerti kan? Cycle liquor itu loh, dari green liquor, diolah lagi, balik lagi, kan gitu-gitu aja dia. Nah, simple kan? Nah, kualitas air menyangkut apa? Ya kemarin kita udah belajar WTP. Nah, hari ingat nggak jantungnya WTP? Kalau masih ingat nggak jantungnya di WTP? Nah,
Terus kalau udah cerita jantung itu jantung ya, ingat aja plan itu sebenarnya tujuannya kayak WTP kan tujuannya suspended kan. Ya. Nah, proses apa yang menjadi peranan besar untuk suspended kan koagulan plokulan, Iya. benar nggak? Ya Pak. Makanya itu jantungnya. Gimana ceritanya proses penangkapan suspendednya ini benar-benar bagus ya, artinya memperhatikan costnya juga, biaya ya itulah dia gitu loh. Serupa dengan demi plan apa, mengurangi mineral kan. Mineral. Ya sebenarnya mengurangi mineral ya. Apa yang menjadi peran utama yang kan resinnya ya kan. Ya. Kerja resinnya itu bagus harus. Nah yang utama itu kan berarti proses penyegaran dianya itu. Ya, regenerasi. Nah, kalau dia udah jenuh, terus regenerasinya nggak bagus ya nggak bagus lah nanti. Maka di situ juga jantungnya. Jadi refreshnya itu benar terus refreshnya, ya. Jadi kalau ingat kan kalau kation berarti kation yang positif. Menangkap. Anion yang negatif ditangkap. Degasifier berarti gasnya, tapi CO2 di sini. Ya. Kan simpel aja sebenarnya, ya kan? Nah, ini udah satu kesatuan kok, udah ada bayangan kan, apanya kan? Bayangan antar ini seperti itu. Podcast. Nah, kemarin evaporator udah cuma hari nggak datang, udah ngitung-ngitung orang ini, Ri. Iya. Oh, enggak datang. Ya itu udah dihitung orang si Ryan kemarin. Enggak, Pak, aman aja itu, Pak, karena Hah? ada videonya kok, bisa ditonton aja sama hari. Oh, ada videonya? Ada, Pak. Setiap hari update video, Pak. The Bodrix. Ada pertanyaan, Ri, maksudnya saya nggak terlalu inilah nggak usah terlalu detail lah, nanti malah pusing ya. Cuman yang saya inginkan apa yang kita bahas selama ini berkaitan dengan air kan gitu kan, Ya. proses Air, evaporator, evaporator. udah ada inilah gambaran. Ya. Hari ini tadi kan udah jelas MCG apa sih? NCG. Nah, MCG cuma itu aja kok, Yang dikumpul mendung. di satu wadah. Ya. Ya kan, ingat sistem kondensasi dikasih air dingin misalnya kan. Ya, dikasih Nah, dingin. tertangkaplah kondensatnya karena ini MCG, maka dia kondensatnya jelek itu pasti full Ya. kondensat. Full kondensat. Vapornya ini karena H2S ini bikin bau, ditangkap ini, Ya, H2S. direaksikan dengan White liquor. jadi Jadi N2S. H2S. Ya. Bantu terus. Naik lagi ke atas masih juga mau ditangkap lagi apanya, kondensat dalam NCG ini di mesin illuminator, ibaratnya begitulah. Nanti dikembalikan lagi dia ke sistem yang ngumpul tadi. Ya. Ya. Sebelum dibakar ditaruh dulu ya temperatur aman, temperatur di atas 100 kan gitu Ya, kan. supaya tidak jadi Nah. kondensat lagi. Ya. Jadi benar-benar dia nggak ada kondensat baru dia dibakar. Selesai. Gitu. Itu aja NCG, nggak rumit-rumit. Evaporator cuman penguap jantungnya udah yang tadi evaporator efek Ya. untuk proses penguapan, kondenser penangkapan kondensatnya, stripping kolom, merubah power Merubah jadi power clean, dari clean. Terus injektor untuk membuat steam vakum di evaporator, selesai. Hah? Gimana, Ri? Ada pertanyaan, Ri? Biasa malu-malu apanya? Ya, nanti sebelum kita masuk ke sistem fiber lah ya, mulai dari WPP, Digister, Iya. ini Tapi masih, lem killer. hah? Ya belum lem killer. Nah, besok lah lem killer. Ya. Rekaus. Cuman ini udah sampai sejauh ini kopi nggak, masih ngerti nggak gitu loh? Ngerti, Pak. Ngerti kan? Ya. Ilmi ngerti kan, Ilmi? Ini udah pasti lah. Apa? Kemarin ikut kan Jumat nggak? Ikut ya. Jadi nanti kalau ada misalnya soal menyangkut
apa solid harus bisa lah ngerjain. Ya. Jadi kalau dikasih soal udah bisa ngerjain ya. Hah? Ya. Ya, habis itu Ri. Bismillah. Habis itu. Enggak, kalau Hari kan kemarin dia nggak ikut, mungkin agak yang udah ikut-ikut kemarin lah. Yang kasihku juga Pak karena kan ada video Pak. Pasti dia tonton Pak itu. Kalau dia tonton. Iya dia tonton pasti Pak. Harus Ya nggak apa-apa sih ada, tapi nggak usah di apalah, harus di apa di botanical lah. Iya Pak. Nah, kalian aja dulu nanti Iya. akan belajar. Jadi ada karyawan baru mau induksi nanti Pak tinggal nonton video aja nggak usah induksi buang anggaran kan. Nah, beda lah, beda tuh induksi sama apa penjelasannya. Karena sebenarnya kan lihatnya ini dari sisi ininya aja lah, proses garis besarnya ya, Ya Pak. proses garis besarnya. Belum bercerita tentang kontrolnya, belum bercerita tentang troubleshootingnya kan gitu kan, belum Iya. cerita ke situ lah. Yang penting udah menangkap lo gambarannya, Ri. Oh iya ya. Oh iya ya. Ingat nama equipment itu selalu Ikut fungsi. ikutin. Nah. Tapi urutan didemin ingat kan? Tahu kan? Demin. Janganlah nggak tahu urutan didemin, simple itu. Coba urutkan dulu. Terus kan Demin plan. Nanti pertanyaan itu gimana daripada Mawan? Coba urutkan dulu Ri, proses di demin plan. Hah? Demin plan. Anion. Harus ini, harus Ingat Pak. jangan ragu, Apa? jangan ragu. Kation. Kation, terus digasifier, anion, baru next step. Mix pad. Mix Jangan bed. baca lah. Enggak. Enggak. Oh. Ya, harus ngerti lah. Harus ngerti. Sebenarnya asal jangan dihafal lah, tapi mengerti aja lah. Nanti Yang penting mengerti. kationnya dulu. Pembakar kation. Hmm. Digasifier. Menghilangkan oksigen. Mas. Anion lagi. Anion. Baru Pahami. dicampur. Mix pad. Baru di mix Baru pad. disimpan. Storage tank. Ya. Kalau gitu. Jadi sebenarnya kalau nanti lebih dalam lagi, misalnya misalnya dianalisa lah, kalsium kita berapa, misalnya kan, magnesiumnya ini berapa, terus dikasih kosospeknya, resinnya ini spek resin kita, terus bisa menentukan ini berapa meter kubik ini harus diregenerasi lagi, harus bisa lagi. Namanya asal mengetahui action capacity-nya kita bisa menghitung. Oh, dengan kualitas air di sini segini, misalnya hardness-nya, ini pasti sekian ribu meter kubik ini harus regenerasi, Regenerasi. gitu. Bisa dihitung. Terus nanti ada lagi dikasih ininya, misalnya kalsiumnya sekian ppm ini ya. Misalnya SO4 minusnya sekian ppm ini baru dikawinkan. Kira-kira senyawanya apa aja di sini? Ini sekian. Nah, itu yang kemarin kita sekilas itu. Iya. Ya kan? Hipotetikal ya, apa namanya. Jadi tahu nanti kita, oh berarti kalsium bikarbonatnya sekian ppm, kalsium sulfatnya sekian ppm. Nah, tahu gitu. Gitu. Tapi jangan dihafal, dimengerti. Kemarin juga, tapi sekilas saya itu kalian nggak harus tahu juga. Tapi kan saya ngasih juga gimana menentukan hardness yang permanen sama yang nggak permanen, temporary sama yang permanen. Masih ingat ada yang ingat nggak kan? Cara menentukannya. Yang mana? Misalnya kasih tahu M alkalinity-nya misalnya 150 ppm, hardness-nya misalnya 90 ppm. Kira-kira ini hardness-nya hardness permanen atau temporary? Nah, kan kemarin pernah ya. Nah, sekilas. Tapi itu oke lah. Saya hanya mengenalkan banyak hal sebenarnya masalah dokter itu untuk dipelajari. Nah, deh. Enggak yang
Kalian yang ikut terus. Aku Kalau evaporator nih apa nih? Kira-kira yang agak apa nih? Menjadi mengganjal hari evaporator. Kira yang kau kan udah belajar PID juga kan? ya Pak. Nah, kira-kira yang menjadi apa? Unek-unek lah baca PID itu kira-kira. Ada yang perlu? Ini kawan kan udah apa semua ini, nggak apa-apa. Ini kita ambil nyantai-nyantai aja lah. KTP udah tahu kan? Nggak perlu lagi ya. KTP udah tahu kan? Terminnya oke. Evan. EPAP kemarin Apa dia, sih Pak yang masih agak kurang? ya maksudnya di apa? Di mananya gitu loh. Di kan pokoknya urutannya tahu kan? Urutannya tahu Pak. BBL kan? efek berapa? 4. Nah, terus BBL-nya dari yang 4 ke Efek. PP KR 1 Pak. ya ke arah satu sebutlah ke arah satu yang betul kan maksudnya Pak. 5. kan nah 2 juga ke arah satu Ya, dari ya. efek 4 efek 2 ke efek 4 kan Merancang. kan ke arah satu juga itu maksudnya disebutkan lah dari efek Ya. 4 secara blikor ya Ya. secara blikor Secara dia blik. pakai efek 3 Efek 3. ke efek 2 2. ke efek 1 Efek habis 1. itu gantung square-nya kan itu Square-nya, bahasanya ya. enak itu secara likor Pak secara vapor dari Dari efek Efek 1. dari lap stem dulu murni, Murni. manasi terjadi vapor kan Vapor. inilah masuk efek 2 efek 3 3, 4, jadi 5. berlawanan jadi ya menjelaskannya simpel aja kok nggak usah terlalu gitu ya kan nah kan nggak disuruh efek 4 berapa solidnya naik Iya. itu efek 3 berapa solidnya naik Naik, Enggak, apa itu, Pak, produknya? itu sifatnya itu menghafal nggak benar gitu walaupun di pen itu kan ada kan gitu kan jadi kalau ditanya gitu kotanya aja dia tergantung Pak berapa temperatur vapornya berapa banyak vapornya Pak Ya. banyak hal lah gitu Pak Wah, itu bisa dijawab balik tapi setidaknya tahu gitu loh kondensatnya apa aja Ya. coba Ri. Kondensatnya. Nggak, sorry apa teman-teman yang lain ya biar semua kita apa tumbuh sama dulu Iya. Nah, Contoh aja apa aja. kondensatnya apa aja yang kau tahu yang ada di evaporator tadi udah di apa juga kilas ya yang paling the best itu adalah maksudnya kualitinya primary kondensat. Primary kondensat. Kenapa dia paling bagus? Karena langsung steam itu Steam yang terkondensasi. Ya. Terus ada. Ya kan, Dik? Ada beberapa dah Pak, cuma saya kemarin belum sempat mencatatnya. Terus apa lagi? Lupa sama sekali apa aja kondensatnya. Iya Pak, bukan lupa Pak. Belum Tidak saya- ingat. Belum sempat saya. Ada lagi Kan kemarin solid Pak. masuk sama dengan solid kedua kan. Lupa sama dengan tidak ingat. Balance sudah ya. Jadi artinya gini sebenarnya apa kondensat itu yang paling banyak apa itu ya di evaporator itu Iya. udah mewakili plan ini Plan, sebenarnya gitu loh ya karena banyaknya makanya ada dibuat ada clean ada combine ada fall gitu Ada fall. Kondensat. Ada kondensat kombinasi. nggak usah simpel aja kalau ada pertanyaan orang detail tanya balik ke dia detail juga gitu. Ya. Kalau sama saya yang penting mengerti dan tahu prinsip ininya lah gitu lah. Ya. Nggak mesti harus berapa di sini naiknya ini berapa enggak. Primary kondensat, clean kondensat, kombinasi. Kondensat. Full kondensat. Oke. Jadi kau minta ajari si apa Ri? Si Sarul. Saya aja mau diajar Pak.
Kau bilang, Rol, hitungkan dulu Rol, bilang ini WPLP-nya solidnya 14, bilang kan. Oh, Bisa diganti. kalau apa flownya sekian, nah ini jadi Ya, Pak. berapa teruap air itu? Oh iya. Ya, Tahu. bisa. Nggak bisa. Bisa. Solid masuk sama dengan solid keluar. Lupa soalnya tidak ingat. Gitu aja. Makanya saya selalu memberi prinsip-prinsipnya Ya, gitu. betul. Tinggal merubah-rubah ininya aja. Ya, Pak. Karena Pokoknya pasti prinsipnya itu. sama pasti. Solid Nah. masuk sama solid keluar. Jadi nanti kalian juga kalau membuat apa larutan, misalnya mau acid cleaning, Ya. prinsipnya itu juga itu. Pak, kita punya acid ini 32%. Ya. Kita mau membuat 2 meter kubik ini yang 10%. Berapa Pak mau kita tumpahkan yang 32% ini Pak? Nah, sekalian hitung. Prinsipnya adalah kandungan 100% acid yang ada yang 32% Ya, yang dituang ini harus sama nanti dengan yang jadi 2 meter Udah 2 kubik. meter Nah, kubik. itu harus sama gitu. Kayak gitu. Kan udah itu aja simpel. Nggak susah-susah, nggak usah dihafal lah. Ini. Tinggal apa? Mengembangkan aja. Ada pertanyaan yang lain kira-kira? Karena di kafe nggak usah terlalu detail lah, toh sampai sama dengan power boilernya, sistem apanya aja nanti. Ya. Ya kan? Evaporator kemarin udah oke. WTP kemarin ada tugas juga kan? Soal juga ya pada pokok WTP. kalau bisa gini lah, yang saya kasih soal-soal itu ngerti lah. Kalau saya ulang lagi, misalnya ada apa? Evaluasi, ada apa? Harus ngerti ya. Saya WTP ingat saya dulu, saya kasih soal itu. Tentang waktu. Alum polimer ini Alum ya, harus polimer. ngerti lah. Nah, Harus ngerti. ppm berapa Ada konsentrasi? juga sih soal. Ada. Semuanya. Ada. Sampai dengan retention time juga ada kan kemarin. Ya, kan? retention Misalnya, time effluent ini dari awal sampai akhir berapa jam? berapa jam? Oh, iya. Masih Harus ingat, ngerti Tri. lah. Kapasitas juga ada. Volume. Ada lah. Misalnya equilibrium volumenya sekian, Ya. belum masuknya sekian, berapa lama dia keluar? Ada. Kemarin kita hitung effluent kan, totalnya berapa jam, masing-masing dihitung. Tahu ada Ryan. Hari pertama kan ada. Ada dia. Lagi ke ini pas kamu ngurus dia. Oh ya. Oh, masih jadi tukang sampah. Itu kemarin kita cerita effluent. Effluent ikut kan? Itu effluent itu kemarin. Prosesnya Di WTP juga iya, dia pun juga kemarin ke masing-masing. Kemarin malah kita simpulkan masuk ke effluent sampai keluar ke sungai berapa lama? Ada kemarin gitu. Ada effluent. Yang penting, Oh iya, sama aja, Pak. yang penting Effluent sama ini. mengerti ya. Nggak usah dihafal, mengerti loh. Ya. Kalau dihafal nanti 5 hari lagi kuseng dasar, lupa dia itu. Yang dihafal dia karena kaget. Tapi kalau mengerti itu enak dia. Cuman kita kan kemarin belum cerita detail effluent, kan belum cerita misalnya membuat ini ya, antara nitrogen fosfornya itu ada rasio, kan belum sampai ke situ. Belum. Belum ke situ. Baru sampai. Si Hari ikut kan effluent? ikut Pak. Nah, yang masuk ke primary clarifier itu dua-duanya kah, acid saver sama cleaning saver atau gimana? Ingat nggak? Iya Pak, masuk dulunya Pak. Nah, masuk dua-dua kan? Nah, itu dia. Kenapa masuk dua-dua? Masuk ke primary clarifier. Jadi mengerti dulu. Terus kau bayangkan, acid saver itu kan bisa dibilang hampir no fiber. Kalau dia no fiber, ngapain dimasukkan ke primary? Malah mempercepat
retention time-nya primary, yang fibernya dari alkali malah terganggu. Iya. Karena kan retention time itu waktu dia retention time tahu kan apanya kan? Iya. Itu tergantung daripada flow kan. Flow, Flow gede iya. makin cepat. Makanya dia nggak masuk ke situ yang acidnya setelah dia. Itulah aja sengaja Nah, equal. karena primary Oh, itu equal. ya menangkap ya fibernya. Dan nggak ada fiber alkalinya, baru dia sama-sama masuk ke equal. Equal. Makanya kenapa dia dikatakan equal. Campur. Gitu ya. Jadi masih dia ngerti gitu. Mana bisa dihafal. Saya nggak bisa menghafal semua mana bisa satu bisa menghafal itu. Iya pak. Gitu dihafal. Cuman prinsipalnya aja. Tuh. Selalu campur. Nah, Sarul, silakan Rol. Kami mau dengar Rol. Ini dia campur. Sudah dimasuk di equal, masuk di neutralization. Besi dinetralkan pH-nya pak. Kalau pH-nya kalau yang pH-nya asam, pokoknya dinetralkan lah pak itu. Ya, jadi gini, cara mengit gini. Ya. Yang namanya aja udah gabung pak, yang pH tinggi sama pH rendah. Ya. Kan acid sour kan pH rendah, Ya. alkalin sour kan pH tinggi. Tinggi. Biar gimana itu namanya pH pasti amburadul, Amburadul, ya. effervescing. Kan gitu. Makanya dia perlu pak di Netralkan. netralkannya ya tergantung. Tergantung pak ya. Kalau dia kebanyakan alkalin bisa jadi pH tinggi. pH tinggi. Kan gitu kan? Iya. Kan Oke. tergantung flow-nya, flow dari sewarnya. Ya. Nah, kenapa dia perlu dinetralkan? Karena ada nanti proses selanjutnya. Kita mau cerita nanti bakteri kan Bakteri gitu. ya Nah, di itu. Jadi aeration. nggak usah dihafal Pak, presiden itu banyak. Nah, itu menghafal. Itu kan ada proses selanjutnya kan. Selanjutnya itu perlu dijaga pH, perlu dijaga temperatur. Maka Temperatur. ada kulit Oh iya, cooling tower dulu. gitu loh, ngerti maksudnya kan? Makanya dia dinetralkan, ya sekalian dia dididihkan sebelum masuk ke proses berikutnya. Selesai kan? Nah, jadi mengerti gitu. Jadi, Iya pak. ya saya sengaja yang penting mengerti lah, jangan kita lewat ngop, nggak ngerti ininya. Setidaknya nangkap 60% ada hebat lah. Ya, udah 1 jam kan? Oh iya pak. 1 jam. Satu batang. Jadi setengah 8 nih, setengah 9 nih. Setengah. Iya, ya setengah 9 pak. 8.20-an tadi pak mulai. Ini sekarang? Jam 10. Wih, berapa jam itu? Lumayan pak, 1 jam lebih. 2 jam. Iya kak, 1 jam lewat aja lebih. 1 jam lagi ya. Ya, 1 jam 30. Coba, tapi lab prosedur kalian lancar ini kan? Ya nanti abang ngasih proses lab prosedur Insya Allah pak. nggak tersentuh. Nah, prosedur saja belum jadi pak ya. Iya belum selesai semua. Belum selesai pak, jadi apa? Karena gini loh, kalian jangan sepele loh. Tapi saya kan nggak pernah ya bercimpung di situ. Tapi saya melihat gitu nanti udah hari H main, ya karena kalian saking gugup kan ini main cepat loh. Iya. Analisis Testing. di sini di mana main cepat dia, karena desakan dari lapangan. Lapangan memang. Karena gugupnya hilang semua blank. Blank kalian lihat apanya itu. Makanya perlu di-prepare loh. Maksudnya strategi kalian lah. Ya. Untuk, misalnya kan udah ditentuin kan, si A bagian apa, si B bagian apa. Kuasai dulu aja yang ambil logsidnya, kan ada logsid. Udah ambil alih prosedurnya. Kalian ini pahami bener-bener gitu. Karena kadang-kadang kita gini, udah aman itu. Gitu kerja under pressure, tekanan beda. Apalagi kita baru kerja gugup misalnya kan, rame kalau nggak tenang. Tapi bu jangan pula gara-gara itu ketakutan hari, enggak juga. Enggak pak. Enggak, kalau hari pak. Hadapi aja semua. Yang penting sebenarnya intinya gini loh, kalau kita persiapkan segala sesuatu bisa. Tapi kalau nggak kita persiapkan, ya nggak bisa lah. Betul pak.
Aman kalau hari. Ngecek kayu doang kan, Rick. Hari bagian apa? Masih lock, Pak. Kami masih Lock. di lock, Pak. Kami masih di lock inspection, Pak. Oh. Itu pun Pak, nanti kami bikin sendiri SOP prosedurnya itu. Ambil senter apa dan segala macamnya. Kalau Di lock malam. Iya. Gimana Pak menganalisnya? Kalau di lock mungkin Enggak ada prosedurnya, Pak. nggak terlalu inilah ya. Mungkin yang ini Yang mereka aja, Pak, yang di water apa itu. kalau di water misalnya di daerah sini boleh lebih banyak alat nanti. Banyak alat. Kalau di likor banyak nanti Ya. masih banyak. Kalau panas sih ya. Alat. Oh, iyalah dia lihat di kantor harus jeli matanya. Oh, Zulfan. Ya itu susah tuh. Saya lihat orang-orang dulu ngitung gitu kan. Dirkon. Dan harus hati-hati loh. Kenapa saya bilang hati-hati? Karena itu berkaitan dengan Kualitas, Pak. iya Harga. prime dari apa Prime. kita. Kalau kita salah, yang bahaya itu nanti ada surat komplain dari pelanggan, Dan kostum. customer, ya grade A ternyata grade upgrade. Oh, dia yang lihat ini, ya itu benar. Itu kalau sampai datang semua dari pelanggan-pelanggan kita lah, customer beli, kan berkaitan dengan citra BTKN. Iya. Makanya di situ itu harus benar-benar gitu loh. Iya. Karena itu menentukan apa. Jangan pula gara-gara itu biar aman taruh sejelek-jeleknya, enggak juga. Karena gini, punya kita itu seharusnya prime B, kalian buat upgrade kan rugi dari harga. Iya. Kita jual, ngerti kan? Karena harga tergantung itu. Jadi ya memang harus benar-benar lah. Ya kesalahannya ada aja lah, tapi jangan terlalu gitu. Jangan sampai error. Deadcon itu menyangkut itu, brightness sama deadcon dua Brightness itu sama Dirkon. menyangkut prime. Ya. Kita memang di sini aman aja. Apa? Rupanya nanti dari customer datang komplain. Wah ini Bitcoinnya 1, padahal 6, ya. Hai. Dia ya belum dibaliknya kan. Tinggal dilihat itu siapa jam ini yang itu kan bisa dilacak. Terdata. Karena komplainan dari customer juga, mereka akan menyebutkan lotnya ini itu ada. Ditelusuri tahu, oh Ilmi. Ketahuan. Seperti itu. Siapa yang di Zulfan, Pak. Zulfan. sama Ilmi, ini, Pak. berdua. Ada lagi Aisyah. Aisyah Aisyah sama sama Opi. Itu yang harus mata sih di situ. Harus mata. Sidang kosong Pak? Enggak ada. Mas, fokus aja di calibration. Oh, si Ryan di calculation. Kami nyebutnya Pak BSS, bagian servis kasihnya. Allah, ada lagi gantinya apa? Calculation ya. Kita tukang kayu, tukang ngecat kayu. Memang seharusnya sih ambil aja memang orang disiplin ilmu yang agak ngerti elektronik ya. Elektronik ya. Lebih bagus, nggak apa-apa, dia memang khusus karena kan dia akan senang karena dengan Iya. Ryan juga seneng nggak Pak? senang apa dia. Cobanya dari elektro harus lemah, cocok sekali. Elektro harus lemah kalau kalibrasi. Iya, maksudnya kan orang kan lebih nyaman kalau memang dia Sesuai. senang hobi gitu Ya, ya. passionnya. Pada orang bukan bidangnya harus belajar lagi. Betul Pak. Gitu. Iya. Masih banyak. Kayak yang lalu kan siapa oke lah karena dia bukan kimia ya, si Abel. Ya, memang Cuman si Abel juga nggak suka juga berarti dia. Makanya go juga dia. iya Pak. Hmm. Go. Kalau yang sekarang nggak usah gue Pak, biarin aja Pak, tahan. Biar aja dia kalibrasi gitu. Nggak apa. Nah, nanti di apa sih? Atau nanti bisa aja nggak harus ada orang tertentu fokus ke situ. Bisa aja sih sebenarnya udah level-level atas. Maksudnya kan itu hanya ini aja sih, misalnya supervisornya
melihat Iya. ini nanti komunikasi dengan orang perbaikan lah, orang instrumen atau apa bisa aja sifatnya seperti itu. Kalau yang sifatnya perbaikan ya, Iya. kalau yang kalibrasi sih oke lah, namanya kalibrasi kan nggak apa-apa. Kalibrasi kan udah ada ininya, udah ada standar, maksudnya bisa aja bukan harus orang tertentu fokusannya itu aja kan gitu. Kalibrasi bisa semua orang, asal bisa semua kalibrasi udah. Perbaikan udahlah, kasih aja ke orang apa, ke orang bidangnya kan, Iya. selesai. Tapi ya nggak apa-apa lah, Ryan mungkin mau dikader Sama jadi apa? kalibrator. Mantap. Hah? Ya, oke ya. Siapa? Jadi harapan saya apa yang kita pelajari itu di inilah ya, di ya, Iya, Pak. ya. Kayak apa? Nggak sia-sia lah apa yang dipelajari, sama sekali nggak ada yang nempel, repot itu. Karena saya nanti setiap sore ya prosedur, tapi mereview ya, Iya. review nanti prosedur. Habis Pak Ivan juga mungkin nggak ada waktu tuh, harusnya dia itu kan. Nah, bukan kita, tapi nggak apa-apa, saya hanya melihat dari sisi ininya aja. Si Dani apa Dani? Water. Water sekarang. Water. Oh. Sekarang. Terus sekarang Nggak mau tahu diganti besok. lagi? Iya, nggak tahu besok Pak. Sebenarnya udah berapa Dia- kali ganti? Udah Ini berapa bagus. kali? Bagusnya kalau Dani Pak di rekrutmen. Bikin PR. Sukses. Makin jauh. Alah, kita membantu itu. Oh dan gitu, di situ saya minta bantu si Dani sama Lupi, karena mereka orang pertama dulu kan. Iya. Itu bukan kerja inti, itu kan. Iya. Digeser sebenarnya posisi saya Pak, dulu saya bagian PR. Digeser yang berdua ini sama. Sekarang jadi ya mekanikal. Sekarang jadi Angkat-angkat. jadi tukang foto. Itu Sudah berapa? deket ini loh Pak, commissioning. Jadi Iya. nanti kalau kita ada commissioning, udah mungkin agak jarang lagi yang gini-gini. Iya, jarang lagi Karena ketemu kan, semua Pak. punya Job desk masing-masing. punya kesibukan. Iya, semua punya kesibukan. Jadi nggak ada lagi tuh Iya. Tata-tata. awal-awal. Tapi kalau dia nanti udah settle, masih udah berjalan normal, ya ada aja, aman-aman aja sepanjang pabrik itu apa. Tapi kalau ada masalah, bisa saling menyalahkan, bisa jadi juga. Tahu kan tadi salahnya, ya kan? Betul Pak. Tapi yang penting analisnya benar aja lah. Kau nggak suka Ryan jadi apa? Suka Pak. Kenapa coba ya lucu? Kayaknya gini, saya ngerti kenapa dijawab dia cepat. Jangan sampai tergeser ke mereka. Saya nangkep itu memang. Ini bahaya nih melihat. Tidak bisa saya tangkap itu. Ya kan? Nanti ada apanya tuh ya? Ada nanti. Kamu lah orangnya. Kan nanti akan ada lagi batch apa? Oh, kecuali udah tinggal Iya. Pak. Ada berhasil. Itu yang ditumbalkan. Kau lempar. Kau seniornya tapi kau tetap di atas itu. Batch selanjutnya kapan datang Pak? Kapan-kapan. Itu Pak Erik yang punya ini sih. Ada bilang April. Katanya ada bilang April. Jangan buru-buru lah ya. Berburu Mas. Nikmatin dulu ya. Mati. Campur. Tapi enggak, kau kan udah ngiyakan kan. Yang ditawarin banyak, kok yang iya ya? Iya Pak. Kita kan Dani, bagus. Saya. Kau yang Kau ngiyakan. yang ya. Masalah ini. Gak apa-apa lah. Karena si Ryan dilihat punya kapasitas kali kan. Iya. Iya ya Pak, banyak Pak. Bagus Pak kalau masalahnya bisa bongkar, bisa perbaiki. Kalau kami bisa bongkar, Bongkar tidak bisa perbaiki. bisa perbaiki Pak. Cuma bisa bongkar-bongkar doang. Itu berarti semester kemarin ku bongkar kan.
Oke lah, Baunya Nggak balik. kelebihan. besok kita Baunya kelebihan ya. Iya. Biasanya baunya